Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Sebelum melanjutkan ke videonya, kita akan sedikit dialihkan ke perjalanan Tang Sanzang bersama muridnya. Dengan itu, perjalanan Guru Tang telah selesai. Serangkaian pertarungan yang mengancam jiwa, mereka mengirim Xiaoyu ke altar api suci. Keseimbangan Yin dan Yang dunia telah dipulihkan. Yuanxi dipenjara di ruang hampa selamanya. Tidak peduli sebesar apapun usahanya, itu akan sangat sulit untuk menemukan dunianya kembali. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada yang lainnya, Ause mengikuti dewa dari dunia yang berbeda. Kini, pertarungan berakhir dengan kemenangan dan kemuliaan. Dan di sini, Susu berteriak kepada yang lainnya bahwa kapal peri duyung akan segera datang. Dan mereka yang sudah menunggu begitu lama pun menjadi bete. Terutama Ause, dia sangat menyebalkan karena harus menunggu lama. Sedangkan Cupatkai di sini merasakan lapar dan ingin makan. Wukong mengatakan pada Cupatkai, bisakah kau berhenti mengeluh? Dan sedangkan Bailang yang sedang duduk santai di sini telah melihat kapal yang menuju ke arahnya. Dan ini adalah para peri duyung yang telah datang untuk menjemput rombongan Tang Sanzang. Istana bawah air kini sudah berubah menjadi bagus. Dan di sini Guru Tang telah menemui Ratu Duyung. Ratu Duyung mengatakan, Tang Sanzang, kau membiarkan api bersinar lagi di sisi lain. Aku bisa merasakan aura Ying di sekitarku menghilang. Guru Tang mengatakan api suci awalnya adalah jembatan yang menghubungkan dunia berbeda. Itu juga merupakan keseimbangan Yin dan Yang di dunia. Sekarang jembatan itu tak terhalang. Kegelapan harusnya berkurang. Percayalah, dunia ini akan memiliki kedamaian di masa depan. Para duyung pun menjadi senang karena kini Ratu berubah menjadi sangat baik dan sudah tidak marah-marah lagi. Ratu mengatakan, aku menunggu Putri Duyung menjaga sisi lain damai kembali seperti dulu. Tang Sanzang, aku berhutang budi padamu. Dan di sini Guru Tang sebelumnya minta maaf kepada Ratu karena ingin mengatakan sesuatu yang mungkin membuat Ratu akan marah. Guru Tang mengatakan, karena Ratu merasa berhutang budi, aku ingin meminta sesuatu pada Ratu. Ratu pun menyuruh Guru Tang untuk mengatakan permintaannya. Guru Tang menyampaikan pada Ratu untuk memaafkan Juying dan biarkan kerajaan Bixi kembali ke istana laut. Setelah melihat Juying, Ratu mengatakan pada Guru Tang, hai Guru Tang, apa maksudmu? Dan di sini Susu mengatakan, Ratu, bukankah alami bagi Duyung untuk mengubah tubuhnya? Kita harus menerima mereka. Juying memberontak karena penindasan. Jika Ratu ingin membunuhnya, bunuhlah juga aku, karena aku lahir darinya. Mendengar perkataan Susu, yang lainnya pun terkejut. Bailang mengatakan bahwa Susu tidak pernah berpikir dulu untuk mengatakannya. Sedangkan para peri duyung yang lainnya meminta agar Ratu memaafkan mereka. Guru Tang mengatakan, Ratu, untuk menyelesaikan konflik sekarang adalah waktu yang tepat. Dan Guru Tang juga meminta maaf karena sudah lancang mengatakan itu pada Ratu. Dan Ratu mengatakan kepada Susu, Susu, negeri duyung adalah milikmu. Kau adalah ratu yang baru. Kau harus bekerja keras. Apakah kau paham? Yang lain pun terkejut mendengar ucapan Ratu seperti itu. Ratu juga mengatakan, semua yang kulakukan untuk kebaikan negeri duyung. Jika kau mengatakan aku adalah orang yang keras kepala, aku memang keras kepala. Tapi jika semua orang setuju, tak ada alasan bagiku untuk tidak mengizinkan Juying tinggal di sini. Dan Ratu itu pun meninggalkan mereka. Sebelum pergi, Ratu mengatakan pada Susu, kau bisa berbohong kepada orang lain, tapi tidak pada diriku. Aku tahu sifatmu. Jika kamu melakukan kesalahan, aku akan datang menghukummu. Sekarang, lakukanlah apa yang kau mau. Mendengar perkataan Ratu, semua para peri duyung pun tidak menyangka dan tak menduganya. Bailang mengatakan, apakah benar Susu menjadi ratu yang baru? Dan di sini Susu mengatakan, baiklah, peri duyung mutan akan kembali. Sebenarnya Ratu Agung sangat membenci duyung mutan, tapi jika kita tidak melakukan kesalahan, perlahan dia pasti akan mengerti. Keputusannya tidak akan berubah. Dan Juying mengatakan pada Guru Tang, Guru, kau telah membantuku, kau telah mengatasi masalahku, aku tidak akan melupakan jasamu. Guru Tang mengatakan, sudahlah, semua itu jangan terlalu dipikirkan. Semua putri duyung adalah temanku. Tentu saja aku bersedia membantu.
Dan di sini Guru Tang mengatakan kepada Baishi, apa rencana Baishi selanjutnya? Baishi mengatakan, aku akan kembali menjalani kehidupanku sebagai siluman. Guru Tang mengatakan, kau memiliki tekad untuk lari dari kegelapan. Dan kalau bisa, kau harus mengurangi sifat membunuhmu itu. Baishi mengatakan, aku akan selalu mengingat ajaran guru agung di hati. Dan tidak akan memakan orang sembarangan. Meski sulit menjadi siluman laba-laba, aku akan berusaha mencari teman. Aku akan makan orang yang tak mau berteman denganku. Jadi, tidak akan banyak yang akan menjadi korban. Dengan sedikit berkeringat, Cupatkai mengatakan, hai Baishi, kita adalah teman. Sambil tersenyum, Guru Tang mengatakan, benar sekali, Nona Baishi adalah orang yang dapat dipercaya dan teman baik kita. Dan di sini Baishi teringat kepada siluman ular. Baishi juga menanyakan di manakah dia sekarang. Guru Tang mengatakan, jika menanyakan siluman ular, tanyakanlah kepada Cupatkai. Dan Cupatkai di luar bersama siluman ular. Siluman ular mengatakan, kamu diam-diam telah melakukan itu padaku. Apa yang akan kau jelaskan? Cupatkai mengatakan, mari kita lupakan. Maafkan aku, kau sangat cantik, aku tak bisa menahannya. Aku akan menebusnya. Apa yang bisa kulakukan? Siluman ular mengatakan, tak apalah. Siluman ular juga mengatakan bahwa dirinya akan kembali menemui Cupatkai. Anjir emang Cupatkai. Kalian masih ingat nggak sih? Kalau nggak salah di chapter 167 deh. Ternyata diam-diam saat Cupatkai memeluk erat siluman ular, Cupatkai telah menodainya juga. Anjir. Dan coba kalian perhatikan gambar ini. Dari gambar ini siluman ular telah disuntik oleh Cupatkai kan man? Next. Di sini Bailang berteriak, apa maksudnya dengan melakukan itu? Aku sungguh tidak mengerti. Apakah ada yang bisa menjelaskannya padaku? Dan yang lain pun cuma bisa terdiam dan membisu. Dan Guru Tang di sini mengalihkan pembicaraan. Guru Tang menanyakan kepada Bailang, hai Bailang, perjalanan ini dimulai dengan bersamamu. Bagaimanakah perasaanmu? Bailang mengatakan, kalau itu aku sangat senang, tapi ini tak tepat dengan pertanyaan. Dan Putri Duyung langsung memotong perkataan Bailang. Peri Duyung itu berteriak, sekarang kita bahagia. Hari ini kita harus merayakan kemenangan. Let's go to the party time. Makanan pun sudah disiapkan oleh para duyung dengan makanan terbaik dari negeri duyung. Dari mulai udang kecil, kerang hijau, sampai dengan lobster yang membuat Mimin jadi lapar karena menyebut nama-nama makanan enak. Semuanya, ayo kita bersulang merayakan kemenangan ini. Cupatkai hanya ingin kembali ke takdirnya. Cupatkai ingin sekali makan dan minum yang banyak. Sedangkan Bailang telah melupakan pertanyaannya yang tadi, dan Bailang di sini sangat bersenang-senang. Sedangkan Wukong di sini sambil memakan pisang, dia sangat cemberut. Dan di sini Jiuquan mengatakan pada Wukong bahwa Wukong hanya mempunyai 1 hari. Jiuquan juga mengatakan, lakukanlah dengan cepat apa yang kau ingin lakukan, apa yang ingin kau katakan, jangan tinggalkan masalah apapun. Dan di sini Wukong mengatakan kepada Cupatkai, aku sudah bertemu denganmu, kau dapat merubah sikapmu. Cupatkai mengatakan, apakah ada yang salah dengan diriku? Dan tolong jelaskan padaku. Wukong mengatakan, ada begitu banyak yang harus kau ubah. Kau polos, malas, tak tanggung jawab, suka mengeluh. Bercerminlah. Wukong juga mengatakan kepada Bailang, Bailang, kau belum dewasa dan tak beruntung. Belajarlah untuk lebih dewasa. Wukong mengatakan kepada Ause, kau main perempuan seperti Pak Boy. Dan kau guru, kau selalu berhubungan dengan wanita di mana-mana. Sedangkan kau Wujing, kau sungguh terlalu lembut. Semuanya telah diceramahin oleh Wukong, anjir. Dan setelah menceramahi mereka semua, Wukong pun akhirnya pergi. Dan di sini Ause mengatakan siapa yang telah menyinggungnya, atau mungkin itu hanya sifatnya. Cupatkai mengatakan bahwa dirinya juga tidak tahu kenapa Wukong menjadi seperti itu. Dan di sini Wukong telah melihat adik Niu yang sedang berbaring belum sadarkan diri. Wukong mendekatinya dan Wukong mengatakan, hai adik Niu, apa kamu masih tertidur? Dan Wukong melompat ke atas tubuh adik Niu. Wukong mengatakan agar adik Niu cepat bangun. Cedera saat melawan Yuanshi seharusnya telah pulih. Wukong mengatakan sepertinya adik Niu benar-benar koma dan tidak bisa bangun. Dan Wukong mencoba untuk mengatakan sesuatu yang membuat adik Niu marah. Wukong mengatakan, selesai tugas, aku akan kembali ke tempat asalku dan memiliki beberapa istri, dan itu jauh lebih baik tanpanya.
Sontak adik Niu pun langsung bangun dan panas. Adik Niu juga mengatakan, "Hai Raja Kera, apa yang kau katakan?" Setelah melihat adik Niu bangun dengan penuh semangat, Wukong langsung menarik tangan adik Niu. Dan Wukong langsung membawa lari adik Niu keluar dari istana duyung. Di sini adik Niu pun menanyakan, "Hai Raja Kera, kau mau membawaku kemana?" Wukong mengatakan sudah, ikut saja. Wukong pun langsung mengajak adik Niu menembus langit. Dan sesampainya di atas awan, Wukong mengatakan bahwa di sini awannya sangat ringan dan lembut. Berdirilah dengan tegak. Adik Niu mengatakan, "Sudah cukup bermain-mainnya. Kau membawaku terbang ke awan. Di sini tidak ada apa-apa." Dan Wukong menunjukkan sesuatu pada adik Niu. Dan Wukong memperlihatkan ke arah matahari yang akan terbenam. Wukong juga mengatakan, "Bukankah ini sangat indah?" Adik Niu mengatakan, "Iya, ini indah sekali." Wukong mengatakan bahwa hari ini hampir berakhir. Adik Niu mengatakan kalau hari ini berakhir akan ada hari yang lain. Apa ada yang spesial? Wukong mengatakan bagaimana jika tidak ada hari lain. Adik Niu tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Wukong. Dan Wukong menjelaskan jika hari ini memang hari terakhir, kita akan menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah kau mengerti? Adik Niu mengatakan, "Apakah kau bicara tentangku?" Wukong mengatakan, "Adik Niu, sebenarnya kau cukup baik dan kau harus menjadi istri yang baik. Tentu saja saat kau tidak kehilangan kesabaran." Dan adik Niu di sini langsung menampol Wukong. Adik Niu mengatakan bahwa itu adalah rahasia. Adik Niu juga mengatakan, "Ketika kau berbicara denganku, apakah kau tahu yang sebenarnya?" Wukong mengatakan cuma sedikit. Adik Niu mengatakan, "Hai Raja Kera, kenapa kau tampak aneh hari ini? Ayo kita mulai lagi Raja Kera." Di sini Wukong merasa bingung. Adik Niu mengatakan, "Bagaimana cara untuk memulainya? Kau adalah kera, sedangkan aku kerbau. Apa yang akan terjadi pada anak yang akan lahir? Kau sangat pendek. Aku tak tahu apakah itu berdampak atau tidak. Tapi itu tidak masalah. Yang penting adalah kau mau. Dengan cinta, kita dapat mengatasi semua kesulitan. Bukankah begitu Raja Kera?" Saat adik Niu menoleh ke belakang, ternyata Wukong sudah tidak ada. Sedangkan di sini, adik Niu terus mencari-cari Wukong. Adik Niu merasakan aneh sekali pada diri Wukong. Karena adik Niu masih ada di sini, sedangkan Wukong pergi meninggalkannya. Dan di sini, adik Niu mengejar Wukong yang menurutnya telah pergi meninggalkannya. Dan si Shinji chapter 182 di sini pun bersambung. Mungkin nanti malam atau besok ya Mang, baru saya lanjutin ke chapter 183. Karena di chapter 183 kita akan menemukan ending tamat dan ending kebahagiaannya. Dan ya nggak tahu juga sih, pokoknya ya gitu aja dah. Pokoknya buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan